Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan impor. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Siddiq Priaji, nomor absen 2, Hasna Atika Syahla, absen 14, Keisha Nurmalita Wijaya, absen 18, Nabila Anissa Kusumawardani, absen 21, Sylvia Dwi Nuryani, absen 33, dan Wahyu Nugraha Raumi Gading, absen 36. Kebijakan impor yang pertama adalah tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi produksi dalam negeri dari banyaknya produk impor. Di samping itu, pengenaan tarif dapat memberikan peluang bagi produsen dalam negeri untuk bersaing dengan barang impor, sehingga mereka bisa meningkatkan produksinya. Kebijakan tarif ada dua macam, yaitu kebijakan tarif barier dan kebijakan non-tarif barier. Kebijakan tarif barir atau TB. Tarif rendah antara 0% sampai 5%. Tarif rendah dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, misalnya beras, mesin, dan alat-alat militer. Yang kedua, tarif sedang antara 5% sampai 20%. Tarif sedang dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, tarif tinggi di atas 20%. Tarif tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri. Kebijakan non-tarif barir atau NTB. Yang pertama, pembatasan spesifik atau specific limitation. Terdiri atas larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atau quota sistem, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, dan perizinan impor serta embargo. Yang kedua, peraturan bea cukai atau Custom Administration Rules. Terdiri atas tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan forex, pengawasan devisa, dan pungutan administrasi. Yang ketiga, campur tangan pemerintah. Terdiri atas kebijakan pengadaan pemerintahan, subsidi insentif ekspor, countervailing duties, domestic assistance programs, dan trade diverting. Selanjutnya ada kuota. Kuota adalah suatu pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor oleh suatu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembatasan barang impor berarti barang yang masuk jumlahnya terbatas, sehingga biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Adapun dampak diberlakukannya kuota, antara lain harga barang impor akan naik, dan permintaan terhadap barang tersebut di pasar domestik akan turun, sehingga produksi barang yang sama di dalam negeri pun meningkat. Kuota sendiri terbagi menjadi dua jenis. Untuk yang pertama ada kuota ekspor. Kuota ekspor atau yang disebut dengan Voluntary Export Restraint merupakan pembatasan yang dikenakan pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari kuota ekspor ada 5. Yang pertama, untuk keuntungan negara pengekspor, agar dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Kedua, kuota produksi bertujuan untuk mengurangi jumlah ekspor. Dengan demikian, diharapkan harga di pasaran dunia dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mencegah barang-barang penting jatuh atau berada di tangan musuh. Keempat, menjamin tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Dan yang terakhir, mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga. Kuota impor.
Kuota impor adalah suatu pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor oleh suatu negara dari semua negara atau dari negara-negara tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Macam kuota impor. Yang pertama, absolut atau unilateral quota merupakan kuota yang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua, negotiated atau bilateral quota merupakan kuota yang ditentukan atas perjanjian antara dua negara terlebih dahulu. Yang ketiga, tarif kuota merupakan gabungan antara tarif dan kuota. Dampak kuota impor. Dengan terbatasnya jumlah barang yang masuk, maka biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat, sehingga harga barang impor akan naik dan permintaan terhadap barang tersebut di pasar domestik akan turun. Akibatnya, produksi barang yang sama di dalam negeri meningkat dan dapat semakin bersaing. Larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan diadakannya larangan impor. Yang pertama, untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang produksi dalam negeri terlindungi dari masuknya barang impor sejenis. Yang kedua, jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Yang ketiga, karena barang yang diimpor adalah barang berbahaya atau mematikan. Salah satu contohnya adalah Indonesia melarang impor narkotika yang bukan keperluan medis. Yang keempat, larangan impor dilakukan karena barang tersebut mempunyai kerusakan, kecacatan, atau yang lainnya. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.